Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi di video kali ini bersama saya, Hanianto Santoso. Di video kali ini, edisi yang sangat spesial, karena saya tim sendiri ya. Pada video kali ini, saya berhasil mengundang salah satu mentor dari komunitas Yes yang sudah berhasil di usia muda ya. Siapa beliau? Beliau berasal dari Jember, yaitu Ibu Rizky Ramadianti Devani. Selamat datang, Bu Kiki. Halo, salam hebat luar biasa. Wah, gimana kabarnya nih di kota Jember? Luar biasa ya. Selalu hebat luar biasa, Pak Andi pastinya. Wah, kayaknya saya nggak kerasa ini sudah berapa tahun dikenal Bu Kiki ya. Nah, di video kali ini kita akan sharing-sharing santai pengalamannya Bu Kiki bersama Komunitas Yes ya. Tetapi sebelum kita sharing, silakan tonton yang berikut ini. Oke, nah akhirnya ya kita janjian akhirnya ketemu juga ya, meskipun secara virtual, tapi kayaknya nggak mengurangi esensi kita untuk saling berbagi hal yang positif. Begitu ya Bu Kiki ya? Betul, semoga nanti tersampaikan. Terus Ya, semangatnya juga menular ya, Pak Andi ya. yes, pasti itu harapan kita. Oke, Bu Kiki, bisa dikenalkan nih ya kepada teman-teman background Bu Kiki awal pertama kali ketemu komunitas itu seperti apa? Dulunya, pertama-tama terima kasih ya Pak Andi udah mengundang saya bisa sharing di sini di Ya, YouTube-nya Pak Andi. Untuk latar belakang, dulu awalnya bergabung bersama komunitas Yes ini saya seorang pelajar berlanjut ke mahasiswa sampai bahkan kerja, dan saya sampai resign kembali full time bersama Kiki lagi, gitu, bersama komunitas Yes lagi. wah, jadi banyak cerita anak muda itu pengen sukses, mencoba banyak hal ya. Waktu Betul pertama sekali, kali perjalanannya ketemu, perlu dilewati itu ah, Pak. ya berlika-liku ya. Tapi Iya, bagus ya, betul. masih muda tentunya harus punya banyak pengalaman. Mungkin bisa cerita nih ya, awalnya memutuskan komunitas Yes itu awalnya apa yang membuat tertarik? Terus kemudian kok bekerja, habis itu kok memutuskan untuk ya. Iya, Pandi. Awalnya dulu itu saya kenal komunitas Yes ini ketika saya SMA kelas 2, mau naik ke Ya, kelas 3. Nah, dari situ saya melihat komunitas ini, kok komunitasnya sedikit berbeda ya. Biasanya kan kalau komunitas cuma omongannya nggak berkualitas sih, cuma paling nongkrong atau gimana. Sedangkan kalau di komunitas Yes ini saya merasakan kok sepertinya saya punya pandangan untuk kedepannya. Jadi dari ya, impian, tentang kehidupan, dan itu banyak sekali yang mengajarkan saya klik sama komunitas. Jadi pelan-pelan saya mulai jalanin, mulai gabung di komunitas ini, terus pelan-pelan satu persatu tuh impian saya yang dulu hanya pengen itu bisa tercapai. Dari awal saya masih sekolah ya Pak Andi, dari sekolah, terus kuliah pastinya, dan ketika sampai di suatu titik namanya habis sekolah, ya. kuliah, tuntutan dari keluarga kan pastinya mencari kerja. Wah, itu umum ya. Nah, pasnya itu umumnya seperti itu Ya, di mana-mana tuntutan teman-teman di luar. keluarga ya. Nah, Setuju, tuntutan setuju, setuju. keluarga pastinya harus mencari Ya, kerja. Itu stepnya sudah dari zaman dahulu itu seperti itu. Nah, tapi setelah saya sudah betul. merasakan menjalankan bisnis sebelum bekerja dan Ya, sekarang bekerja, sudah tahu bedanya antara bisnis seperti apa dan pastinya di komunitas ini seperti apa, bedanya dengan bisnis di luaran, dan saya bandingkan dengan saya mencoba bekerja, dan itu benar-benar sangat jauh ya Pak Handi. Karena apa? Di dunia oke. kerja itu benar banyak yang orang bilang satu disuruh-suruh itu pasti. Terus yang kedua, yang kedua yang namanya sikut-sikutan itu pasti Pak Andi, karena Oke, hanya ada satu posisi yang dikejar. betul, Jadi betul. pastinya kan jelekan sana, jelekan sini, dan itu benar-benar yang membuat lingkungan kerja itu toksik ya. Kalau anak zaman sekarang kan Ya, lingkungan kerja toksik gitu kan. Pastinya itu yang nggak nyaman. Sebenarnya banyak betul. orang itu kerja bukan karena berhenti, bukan karena gajinya, Ya, itu faktor-faktor lainnya juga karena lingkungannya yang toksik. Karena apa? Di betul. komunitasnya Kiki udah merasakan gimana caranya, gimana kualitas diri kita itu sebenarnya luar biasa Pak Andi. Nah, Betul. ketika di dunia kerja, di dunia kerja itu kan saling menjatuhkan, omongannya negatif. Nah, dari situ sudah nggak nyaman. Nah, makanya
per tengah bulan ini sudah saya putuskan saya full time di KK lagi seperti itu. Komunitas, wah mantap. Memang ini Ya, kalau kita sharing saat ini juga ya, berarti punya kesempatan bekerja itu ya sesuatu pengalaman yang berharga ya. Mungkin betul, tuntutan orang tua, keluarga saat itu, wah ngapain sih aku harus kerja? Saya sudah nyaman bisnis. Waktu itu mungkin sedikit menolak, tetapi hari ini bersyukur ya. Ya, Ketika bersyukur, mengalami Pak. sendiri, apa ya? Kita langsung dapat jawaban dari pengalaman kita, bukan dari apa kata Ya, orang. Setuju bukan ya? katanya lagi, karena kan saya sudah mengalami, sudah tahu kelebihan kekurangannya. Tapi mungkin Ya, juga kalau dunia kerja itu ibaratnya kita itu mentalnya jadi down ya Pak. Maksudnya mentalnya nggak, ketika saya di komunitas ya itu impian saya itu kan benar-benar luar biasa. Setiap tahun pasti ada goal setting yang harus saya capai dan itu tercapai. Dari setiap tahun dari dulu, dari HP, dari mobil, terus jalan-jalan ke luar negeri pastinya. Nah setelah saya bekerja, nah itu saya berada di zona nyaman, Mbak Andi. Jadi di zona nyaman itu stuck dengan gaji 3 juta itu ibaratnya oh ya wes mau kerja nggak kerja, mau santai atau mau dapat 3 juta, tapi ketika kerja kita nggak bisa go big ya, kalau Pak Hadi bilang ya, kita nggak bisa besar, kita ya wes tak bersyukur cukup itu kalau untuk gaji segitu mungkin kalau di Jember cukup ya, tapi sekedar cukup, tidak bisa untuk seperti untuk impian-impian kita, terus mungkin memberi lebih untuk orang tua itu sepertinya belum cukup. Padahal kan kita setiap waktu kan pasti kebutuhan akan terus meningkat, betul ya? Iya, nah, betul soalnya kan kita mau meningkatkan 2 kali lipat aja itu nggak kepikir caranya gimana, gitu. Setuju ya? Nah, betul mungkin ceritanya Bu Kiki ini saya mendapat satu poin ya. Ini mungkin pengalaman banyak anak muda di luar sana bahwa ketika awalnya intinya saya mau punya bisnis, namanya awal kan masih pemula, tentunya nggak langsung sukses gitu ya. Kali godaan, ada penawaran pekerjaan segala macam. Nah, mungkin kalau kiat-kiatnya dari Bu Kiki gimana? Kalau masih ada anak muda baru mulai bisnis, kemudian ada tawaran pekerjaan, kira-kira diambil nggak? Nah, ini mungkin sudah punya sudut pandang yang berbeda nih sekarang. Kalau dari saya sendiri, Pak Andi, mungkin teman-teman kalau memang mau kesempatan untuk mengambil pekerjaan itu ambil aja. Kalau memang ingin diambil, supaya teman-teman tahu nanti bisa membedakan antara bekerja sama menjalankan bisnis ya. Karena apa? Ketika kita sudah bekerja dan kita juga sudah menjalankan bisnis, kita tahu, kita bersyukur. Karena ketika sudah kerja kita nggak ada waktu, Pak Andi, nggak bisa fleksibel. Terus yang namanya tekanan itu kita membangun, ibaratnya kita dikejar-kejar itu menekan diri kita, tapi bukan untuk impian kita. Jadi kan ibaratnya untuk membesarkan orang lain seperti itu. Bisnis kan kita mau mati-matian pun seperti apa, mau jatuh bangun, tapi kalau bisnisnya kita kan pastinya nanti jangka panjangnya konsisten akan hasilnya luar biasa. Oke, wah luar biasa ya. Jadi sarannya Bu Kiki adalah coba aja gitu ya, selagi muda kenapa enggak gitu ya. Tentunya nanti kita bisa belajar dan memilih. Oke, itu mungkin poin pentingnya. Dan ketika nyemplung ke dunia pekerjaan, kurang lebih sudah tahu dunianya seperti apa, akhirnya memutuskan kembali untuk berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri, memulai usahanya sendiri. Nah, mungkin ada enggak nilai positifnya ketika Bu Kiki bekerja itu apa aja nilai positifnya? Mungkin kedisiplinan kayak atau punya target yang jelas kan? Mungkin bisa ceritain. Dari tempat kerja itu pasti banyak banget ya. Banyak banget yang bisa diambil. Karena ibaratnya Kiki kerja itu kan 10 jam. Kenapa kita tidak alokasikan 10 jam itu dalam menjalankan bisnis kita? Jadi kan ibaratnya kita dituntut bangun pagi, pulang malam. Terus kenapa nggak kita coba jalan kita ini all out gitu, Pak Andi kan? Kalau bekerja kan ya harus dari jam sekian sampai jam sekian. Sedangkan kalau bisnis kan kadang kita masih males posting, masih apa, kadang nanti dulu. Nah, coba kalau dari sini sudah tahu nggak enaknya kerja, jadi inginnya apa yang didapat dari dunia kerja diterapkan bisnisnya kita, hasilnya pasti bakal luar biasa, Bang. Dari situ dari segi waktu ya. Dari segi waktu. Terus misalnya nanti kita dari 10 jam dalam sehari, nanti bisa kita bagi, misal jalan bisnis ini dari jam segini sampai jam segini kita buat konten.
Dari jam Ya. segini sampai jam segini kita posting. Dari jam segini sampai jam segini kita demo produk atau kita facial dan lain-lain, itu lebih terkonsep. Dan yang target itu kan Kiki juga di retail ya Pak. Di retail itu juga ada yang namanya target. Nah, kalau target nih ya di retail Kiki tempat kerja itu targetnya hampir 150 juta, itu cuma gajinya ibaratnya UMR ya, Bro. Targetnya per bulan seperti itu, dengan pembagian di situ Kiki diajarkan pembagian per hari, per minggu. Nah, itu nanti bisa kita terapkan di komunitas ini, dalam bisnis sendiri. Itu kita bisa bagi supaya impian kita, pencapaian kita itu bisa terbagi dengan waktu yang tepat. Jadi nggak ngoyo gitu, Bro. Jadi pembagiannya bisa pas. Betul-betul dapat pengalaman yang berharga, yaitu belajar tentang etos kerja ya. Iya, bagaimana betul. kalau bisnis tapi etos kerjanya seperti bekerja di perusahaan itu. Saya yakin hasilnya pasti berkali-kali lipat. Oke. Nah Bu Kiki, ini menarik banget ya. Tentunya memang sharing kita singkat banget pada video kali ini, tapi saya mendapatkan banyak-banyak poin ya. Nah kira-kira nih, ya kalau Anda hari ini kan berbisnis ya. Kalau saya nggak salah, lebih banyaknya di dunia facial, di dunia kecantikan. Salah satu lini bisnis kita kan di kecantikan ya. Nah apa kiat-kiat suksesnya nih buat teman-teman yang masih muda, tapi memulai bisnis itu masih mulai nggak ya? Masih banyak mikir, nggak mulai-mulai. Nah mungkin apa nih kiat-kiatnya untuk mereka supaya bisa sukses seperti Bu Kiki hari ini? Teman-teman ya, kalau di luar sebenarnya mengambil keputusan itu pasti teman-teman di luar juga mikir banget kan, mikir banget, takut berhasil, takut gagal, mau diambil nggak kesempatan ini. Nah sama kayak saya desain kemarin Pandu, yang mau pengajuan ini maju mundurnya sampai konsultasi sama mentor-mentor ini, apakah saya bisa nanti kembali di KK dengan pencapaian saya sebelumnya seperti itu. Nah, yakinkan nih sama mentor-mentor bahwa dulunya sudah luar biasa apa di Keto, seharusnya sudah mengalami ini semua akan bisa lebih besar pastinya. Nah, buat teman-teman di luaran yang ingin bergabung komunitas atau ingin memulai usaha, jangan kebanyakan mikir, soalnya nanti kalau kita stuck, kita malah nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak maju, nggak mundur. Nah, kalau kita sudah mengambil keputusan, nah kalau sudah nyemplung, sudah keluar dari zona nyaman, nah pastinya gimana-gimana harus dilaluin, harus dijalanin. Nah dari situ kita bisa tahu kalau kita akan berhasil. Kalau kita gagal, di situ kita harus coba lagi. Nah jadi harus dipastikan jangan kebanyakan mikir sih menurut saya Pak Haji. Soalnya nanti bisa overthinking kalau kebanyakan mikir ya misalnya sekarang. Setuju ya. Apalagi memang ya, kalau orang mengambil keputusan itu memang kayak menegangkan ya. Tapi ketika satu lewat momentum mengambil keputusan, ternyata ya tidak separah atau tidak serumit yang kita pikirkan sebelumnya. Betul ya. Benar. Tinggal berani satu keputusan lah seperti itu. Oke. Apalagi misalnya biasa teman-temannya mau bergabung di komunitas Yasmi ya, entah itu kecantikan, mau fokus kecantikan atau yang lain, ibaratnya teman-teman apa sih yang diragukan gitu kan Pak Andi? Karena apa kan resikonya kecil. Misal nih orang ingin bikin usaha, bangun gede, masih butuh modal besar, masih butuh tempat, butuh yang lain-lain. Sekarang kan eranya digital marketing, kita mulai dari reseller dulu lah. Reseller nanti berkembang, punya banyak tim kan menjadi besar juga. Nggak perlu harus menunggu punya bangunan gede, harus punya modal berapa puluh juta. Nah, kita mulai dari hal kecil dulu aja. Gitu. Oke. Jadi memang kondisinya sudah berbeda ya. Apalagi dunia digital nih harusnya ya sangat mudah dimulai, modalnya kecil, resikonya kecil. Ya, setuju banget. Oke, mungkin sharing singkatnya ini sangat bermanfaat. Saya juga belajar sesuatu bahwa saya pribadi terus terang Bu Kiki ya, belum pernah bekerja. Jadi pengalaman ini saya nggak pernah punya. Makanya saya ingin sharing dengan Bu Kiki gimana bekerja gitu ya. Tentunya pasti ada pelajaran berharga yang kita ambil dari pengalaman-pengalaman hidup kita gitu ya. Nah, mungkin itu ya Bu Kiki atas sharingnya. Terima kasih tentunya sharing kita pada video kali ini. Banyak orang yang pengen tahu apa lagi ceritanya ya. Gak apa-apa teman-teman ya, mungkin kita bisa bertemu di lain waktu Bu Kiki ya. Dan teman-teman yang punya ya kondisi yang mirip ya, sedang galau ya, kerja mau bisnis mau kerja, balik ke situ lagi ya. Anda bisa sharing langsung bersama Bu Kiki ya. Silakan klik link di bawah ya. Boleh ya Bu Kiki ya.
Boleh, sangat boleh sekali. Oke. Nanti juga saya bakalan insya Allah Oke, bakalan begini. sering ke Surabaya juga. Mungkin nanti bisa kopdar bareng, ketemu lagi di Surabaya. Lebih enak. Oke, mantap. Ya, terima kasih Bu Kiki ya atas sharing singkatnya. Kita semua belajar banyak pada video semoga kali bisa. ini. Yes, terima kasih dan seperti biasa kita akan tutup dengan salam kita yang luar biasa, yaitu salam hebat luar biasa. Terima kasih Bu Kiki ya. Terima kasih Pak Andi.